wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan wa syukran lillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'd. Teman-teman semuanya, kali ini kita meneruskan yang kemarin membaca kitab Mabadi Fikih Juz 2 yang dikarang oleh Syekh Umar Abdul Jabbar. Itu pertama mari kita tawasul dulu kepada guru-guru kita, kemudian gurunya lagi sampai Nabi Muhammad dan orang tua kita, teman-teman kita semuanya, ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi. Al-Fatihah. Ila hadrati jami'i musannifi kutubina wa ila hadrati jami' ustadina ila muntaha. Nah khususun ila hadrati musannifi wa mu'allifi hadzal kitab Syekh Umar Abdul Jabbar wa ila hadrati abina wa ummina wa jami' ikhwanina. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Alladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Baiklah, mari kita mulai lalaran dulu. Lalaran singkatan makna yang seperti kemarin, tapi mohon maaf yang kemarin itu ada kekeliruan sedikit yang akhir. Nah ini yang benar yang hari ini. Tapi juga yang kemarin menggunakan lagu Sa'duna, mungkin ada yang nadanya ketinggian sulit. Sekarang saya ganti menggunakan lagu biasa saja yang biasa sering kita lakukan bersama saat mengaji diniyah. Silakan lihat di layar. Bismillahirrahmanirrahim. Kelawan bismillah lan alhamdulillah. Ayo padha ngapalno singkatan makna utawi mim iku kok sapa fa'alif apa fa ing mim fa sartane mim ain krana ain ing dalem dha kang nun kang sot bayane ba alif lan rupane badal halih ha alif mongko jim kelawan mim po senajan wain ketwe kaf maring mim alif selagine mim dolan apane takmim ora nun fa ojo nun ha sebab sin iku maujud khamim oleh mim sod lakuan titik telu piro cimim. Itu yang perlu kita hafalkan dan juga kita amalkan ketika memanai kitab. Oke, langsung saja kita buka halaman yang tulisannya kemarin, yaitu meneruskan bab yang kemarin, pengertian daripada hukum Islam yang kelima, yaitu makruh. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid darini amin. Bismillahirrahmanirrahim. Sin soal. Ma iku opo al-makruhu utawi makruh. Al-makruhu utawi makruh. Jim jawab, huwa utawi al-makruh, iku al-mustahabbu perkara kang den sunnahake. Perkara
kang den sunahake. Apa sing den sunahake? Apa tarbuhu ninggalake al makruh. Apa tarbuhu ninggalake al makruh. Faman mongko utawi sapane wong. Faman mongko utawi sapane wong iku tarokahu ninggal sapa man ing al makruh. Iku tarokahu ninggal sapa man ing al makruh. Yanalu mongko merkoleh sapa man. Yanalu mongko merkoleh sapa man utawa ditambahi mongko bakal merkoleh sapa man. Merkoleh nopo? Thawaban ing ganjaran. Thawaban ing ganjaran. Waman utawi sapane wong. Waman utawi sapane wong iku fa'alahu agawe sapa man ing al makruh. Iku fa'alahu agawe sapa man ing al makruh la yanalu mongko ora merkoleh sapa man. La yanalu ora mongko ora merkoleh sapa man, ora merkoleh napa ikoban ing siksa. Saya jelaskan sin atau soal apa yang dinamakan makruh. Makruh ini ku nopo sih sakjane? Makruh itu adalah perkara yang sunnah untuk ditinggalkan. Jadi barang siapa yang meninggalkannya dia akan mendapatkan pahala, itu makruh. Dan barang siapa yang melakukannya dia tidak mendapat siksa. Artinya tidak mendapat apa-apa. Kalau dia melakukan ya ora entuk dosa, ya ora entuk pahala. Lah, tapi lek meninggalkan mendapatkan apa? Pahala. Contohnya apa? Contohnya kados makan brambang, bawang, marai ngambun-ngambuti kancane niku makruh. Kemudian sebelum lanjut ke bab berikutnya, saya akan ulangi sedikit tentang masalah hukum Islam. Kita harus terus ingat karena yang namanya hukum Islam yang jumlahnya 5 kemarin itu, yaitu wajib, sunnah, makruh, mubah, dan haram, itu dalam kehidupan kita sehari-hari. Cara bahasa Jawa ini obah saobah, itu pasti diantara 5 hukum ini. Yo lek ra wajib, yo mubah, lek ra mubah yo haram, lek ra haram yo makruh, lek ra makruh yo sunnah. Di antara 5 ini. Pun toh, apapun yang dilakukan oleh orang mukallaf, ingat ya, orang mukallaf yaitu orang Islam balik dan punya akal. Wis toh, obah saobah kalau sudah mukallaf itu, kalau obah saobah wis lek ra wajib dan seterusnya tadi. Contoh, saya kasih contoh. Dari malam hari ketika tidur pun itu sudah terkenai hukum di antara 5 ini. Kalau mau tidur doa, napa doane? Allahumma barik lana senes, niku doane arepe mam. Pripun doane? Allahumma ahya wa amut. Loh, niku lek doane tangi turu. Tapi napa doane? Bismikallahumma ahya wa amut. Kok bismikallahumma ahya wa amut. Senes. Jadi doanya ketika akan tidur dibaca, maka dia akan mendapatkan apa? Pahala karena melakukan kesunahan. Kemudian setelah tidur bangun. Nah, ini lagi membaca doanya bangun tidur. Apa doanya bangun tidur? Alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusyur. Kalau mau tidur bismillahi napa doane? Kok malah supe sing kula. Bismillahumma ahya wa amut. Bismillahumma ahya wa amut niku lho. Kemudian bangun tidur, alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusyur. Nah, niku sudah mendapatkan kesunahan. Kemudian nanti pas bangun tidur budal jeding, itu juga mendapatkan kesunahan karena bangun tidur anu jeding arepe tahajudan. Wudu, kemudian sikatan pun
terkena hukum di antara 5 ini tadi. Kenapa? Kalau sikatan diniati siwakan dia mendapatkan kesunah. Lu sunah neh. Ya itu lah. Kemudian nanti pas sholat tahajud sunah neh. Bar tahajudan sholat witir sunah malih. Engko bar ngono witiran wiritan sunah malih. Kemudian bar wiritan maca Quran sunah malih. Kemudian bar maca Quran apa? Sinau. Nah, belajar jadi wajib. Belajar lagi wajib. Pokoknya intinya gini ya. Apapun yang kita lakukan sehari-hari, bahasa Jawane obah sak obah, itu pasti terkenai hukum di antara 5 tadi. Lek ra haram ya obah pas rasan-rasan, itu tentu haram. Pas SMS-an karo lain jenis, itu tentu haram. Pas pacaran, itu tentu haram lagi. Itu harus tahu karena banyak sekarang ini cah nom-nom, cah MTS, cah SMP itu rumangsane pacaran itu ndak dosa. Wah, luar biasa. Padahal dosanya Masya Allah. Pacaran kemudian nanti ketemuan, itu dosa. Rumangsane ndak dosa ngoten niku. Saya pernah tanya pada bahkan anak MI atau SD, saya tanya, pacaran hukumnya apa? Jawabannya boleh. Lah ini yang memprihatinkan sekali. Jadi kita semuanya harus tahu bahwa si jenenge pacaran itu haram nggih. Terus malih barono apalagi di antara hukum 5 ini tadi. Pas subuh kenting terus marungono adzan subuh, barono salat subuh terkena hukum wajib lagi. Itu semuanya. Nah, intinya yang perlu kita pahami, yang perlu kita ingat-ingat bahwa apapun yang kita lakukan pasti terkena salah satu hukum 5 ini. Untuk itu kita harus berusaha semaksimal mungkin. Apa yang kita lakukan itu harus diantara lera wajib di sunnah, itu harus luar biasa. Yang kita lakukan lera wajib ya sunnah. Jangan sampai nanti makruh bahkan haram, jangan sampai dilakukan. Kalau sampean bisa mendapatkan 100, kenapa sampean hanya mendapatkan 50? Kalau sampean bisa melakukan yang wajib dan yang sunnah saja, kenapa harus melakukan yang makruh bahkan yang haram? Kita hindari itu semuanya. Baiklah, kita lanjutkan pada bab berikutnya, yaitu bab thaharah. Bismillahirrahmanirrahim. At-thaharatu utawi iki iku nerangake sesuci. Utawi iki iku nerangake sesuci. Sin soal ma iku opo. Ma iku opo at-thaharatu utawi sesuci. At-thaharatu utawi sesuci. Jim jawab hiya utawi at-thaharatu. Hiya utawi at-thaharatu iku fi'lu ma nglakoni perkara. Iku fi'lu ma nglakoni perkara. Perkara sing pripun la tasihhu kang ora sah. La tasihhu kang ora sah apa as-sholatu salat. Apa as-sholatu salat illa bihi angin kelawan ma. Illa bihi angin kelawan ma. Contone nopo kaizalatin najasati. Kaizalatin najasati kaya ngilangi najis. Kaizalatin najasati kaya ngilangi najis. Wal istinja ilan istinja. Wal istinja ilan istinja. Wal wudu ilan wudu. Wal wudu ilan wudu. Wal wuslilan atus. Wal wuslilan atus. Watayammumilan tayammum. Kali ini kita membahas bab toharoh atau bersuci. Toharoh itu apa sih sebenarnya? Kalau di sini dijelaskan dalam kitab Mabadi Fikih Juz 2 yang dikarang oleh sinten? Syekh Umar 'Abdul Jabbar. Kita itu kalau belajar harus
mempelajari kitab, kita tuh harus kenal juga tentang pengarangnya siapa, dan sesering mungkin kita bacakan, kita kirim Fatihah supaya barokah dan manfaat. Okay? Pengarang kitab ini adalah Syekh Umar Abdul Jabbar. Beliau menjelaskan toharo itu apa. Ngeten. Toharo itu adalah melakukan sesuatu yang mana sholat tidak sah tanpa melakukannya. Dipun, paham mboten? Bingung? Mosok ngeten mawon gak paham, penake ngeten. Toharo niku ngelakoni sesuatu sing menyebabkan sah sholat. Jadi lek sholat kok orang lakoni toharo, maka sholatnya tidak sah. Dan contohnya apa? Izalatin najasah, menghilangi najis. Sholat kok nggawa najis, ya mboten sah. Bar ngiler, ya ta? Bar ngiler melu sholat. Ngilere najis digo sholat, yo mboten sah sholatnya. Utawa kenean najis ngidek telek pitik, telek kebu, telek sapi. Ora dilangisi tapi langsung sholat mboten sah. Kemudian wal istinja ilan istinja. Istinja niku napa bahasane? Bahasa Jawane cewok. Kalau bahasa Indonesiane cebok. Elek ganti bini. Cewok karo cebok. Istinja niku cawi. Kemudian wal wudu'i dan wudu. Wudu itu juga termasuk toharo. Jadi kalau sholat ya harus wudu dulu supaya sholatnya sah. Ora kaya kancane sampean bar turu keburu-buru wedi ketinggalan jamaah, lek ketinggal jamaah dihukum bar turu melayu. Padahal gak duwe wudu, melayu melu sholat dengan santainya, Masya Allah. Itu jangan sampai diulang. Dilik ning kancane sing ngoten niku nggih. Sholat itu kudu wudu riyin. Kemudian wal ghuslin adus. Yang dimaksud mandi di sini, mandi di sini adalah mandi wajib, bukan mandi-mandi biasa. Jadi mandi yang digunakan untuk menghilangkan hadas besar. Jadi ketika sholat ya tidak boleh dalam keadaan hadas besar. Contohnya nopo, ketika sudah selesai suci dari haid, kemudian belum mandi kok sholat, maka sholatnya juga tidak sah. Kemudian yang terakhir contohnya toharo adalah tayamum. Itulah pengertian toharo. Jadi saya ulang lagi, toharo adalah melakukannya itu yang dinamakan toharo. Melakukan sesuatu yang mana sholat tidak sah tanpa melakukannya. Contohnya apa? Menghilangkan najis, istinja, wudu, mandi, artinya mandi wajib. Kemudian apa? Tayamum. Di sini diberi contoh 5. Nah, menghilangkan najis, istinja, wudu, kemudian mandi wajib, kemudian apa? Tayamum. Itu yang dinamakan toharo. Kemudian bawahnya sin soal maiku opo wasailut toharoti utawi piro-piro lantarane sesuci, utawi piro-piro lantarane sesuci. Ajim jawab alma'u utawi wasailut toharoti iku banyu. Alma'u utawi wasailut toharoti iku banyu. Waturabulan lebu wal hajarulan watu. Waturabulan lebu wal hajarulan watu. Watabehulan sama. Watabehulan sama ditambahi dalam kurung niku wasobunulan sabun. Sin soal, apakah apa saja yang bisa digunakan untuk toharo? Apa saja perkara yang bisa digunakan untuk toharo, untuk bersuci? Itu ada 4. Al-ma'u wa turab wal hajar wa dabhu. Air, kemudian debu, batu, dan sama. Lah di sini kok ditambahi sabun oleh musonefnya? Sinten musonefnya? Syekh Umar Abdul Jabbar. Kenapa kok ditambah sabun? Ini sebenarnya hanya tambahan. Kenapa tambahan? Karena sabun itu tidak bisa digunakan untuk bersuci. Yang bisa hanya 4, yaitu air, debu, hajar, batu, dan kemudian sama. Sama itu apa? Sama itu suatu
perbuatan yang digunakan untuk mensucikan kulit bangkai. Ketika ada kambing mati tanpa disembelih kan namanya bangkai. Kemudian kalau ingin menggunakan kulitnya, digunakan untuk klambi, untuk baju atau yang lain, untuk dompet, itu harus disamak dulu, dikomrien, kemudian dibersihkan daging-daging turan, getih sampai bersih. Nah itu namanya menyamak. Kalau disamak maka kulit bangkai tadi suci dan kemudian boleh digunakan di sabun, di dompet, di topi dan lain sebagainya. Kemudian sabun ini perlu saya jelaskan. Yang perlu dipahami, kenapa kok diberikan dalam kurung itu? Karena supaya tidak dipahami bahwa sabun bisa mensucikan, tidak bisa. Sabun itu hanya alat bantu kalau menurut saya. Jadi ketika sampean mencuci pakaian yang terkena kotoran, sehingga menggunakan bantuan sabun supaya bisa bersih, kemudian baunya hilang, bakteri-bakteri yang menyebabkan bau itu mati, kemudian baunya hilang, kemudian disucikan dengan air, kan hanya untuk alat bantu saja. Jadi itu yang perlu dipahami. Alat yang untuk mensucikan, alat yang bisa digunakan untuk bersuci hanya ada 4, yaitu apa? Air, debu, batu, kemudian sama. Lanjut sin soal, ma iku opo alladzi utahi perkara ya juzu kang wenang bihi kelawan alladzi opo sing wenang opo at-tadhiru sesuci. Jim jawab huwa utawi alladzi iku kullu ma saben-saben perkara nazala kang temurun apa ma dari mana? Minas samai saking langit au naba'a utawa nyumber apa ma nyumber dari mana? Minal ardi saking bumi walam yakun halih. Nah ingat, halih tadi disingkat dengan apa? Hak karo alif gandeng. Walam yakun halih ora ono apa ma iku mutanajisan kang kena najis apa ma wala musta'malan lan ora kang wis den gunakake apa ma. Soal ini membahas tentang air yang bisa digunakan untuk bersuci, nggih. Maladhi yajuzu bi taqdir. Air apa saja? Air apa yang bisa digunakan untuk bersuci? Jawabnya, setiap air yang turun dari langit atau keluar atau nyumber dari bumi dan tidak, yang perlu dipahami, yang tidak mutanajis dan tidak apa? Mustakmal. Jadi setiap air yang turun dari langit atau air yang keluar dari bumi, nyumber dari bumi, yang tidak mutanajis dan yang tidak mustakmal. Mutanajis niku napa Ustaz? Atau mustakmal niku napa Ustaz? Nanti di bawahnya ada penjelasannya. Saya ulang lagi, air yang bisa digunakan untuk bersuci adalah setiap air yang turun dari langit atau sing nyumber bumi. Mutanajis itu apa? Mari kita lihat bawahnya itu. Sin soal, monggo dimanani lanjute. Sin soal ma iku opo al mutanajisu utawi banyu kang kena najis. Utawi mutanajis. Jadi apa yang dinamakan air mutanajis? Jim jawab wa utawi al mutanajis
najis iku alma'u banyu. Iku alma'u banyu. Alqalilu kang kidik apa alma'u. Alqalilu kang kidik apa alma'u. Alladzi kang waqa'at kang tumiba. Waqa'at kang tumiba fi ing dalem alladzi. Fi ing dalem alladzi apa sing tumiba wau apa najasatun najis. Apa najasatun najis. Apa yang dinamakan air najis atau air yang terkena najis? Yaitu adalah jawabannya air sedikit yang kejatuhan najis. Itu namanya air najis. Apa? Air sedikit yang terkena najis atau kejatuhan najis. Kemudian pengertian air mustakmal. Sin soal ma iku apa alma'u utawi banyu. Alma'u utawi banyu. Al musta'malu kang den gunakake apa alma. Al musta'malu kang wis den gunakake apa alma'u. Jim jawab huwa utawi alma'ul musta'mal. Huwa utawi alma'ul musta'mal iku alma'u banyu. Iku alma'u banyu. Alqalilu kang kidhe apa alma'u. Alqalilu kang kidhe apa alma'u. Al musta'malu kang wis den gunakake apa alma'u. Al musta'malu kang wis den gunakake apa alma'u. Wis den gunakake apa fi raf'i hadatsin. Fi raf'i hadatsin ing dalem ngilangi hadas. Fi raf'i hadatsin ing dalem ngilangi hadas au izalati najasin. Au izalati najisin utawa ngilangi najis. Utawa ngilangi najis. Pertanyaan, apa yang dinamakan air mustakmal? Ini penting sekali ini karena sering saya jumpai banyak yang salah paham tentang air mustakmal ini. Apa yang dinamakan air mustakmal? Air mustakmal adalah air sedikit, ya, air sedikit yang sudah digunakan untuk apa ini? Menghilangkan hadas atau najis. Nah inilah. Jadi air mustakmal itu adalah air sedikit yang sudah digunakan atau yang digunakan air sedikit yang sudah digunakan untuk menghilangkan hadas atau najis. Nah coba ini saya gambarkan. Enek banyu sak gelas. Iku biasanya atau banyu sak jebor. Enek banyu sak jebor lek dikobok iku maksane iki mustakmal enggak kena iki wudu. Salah ini. Kenapa? Karena yang dinamakan air mustakmal adalah air sedikit yang sudah digunakan untuk menghilangkan hadas. Nah, lek banyu sak jebor dikobok tok lho. Iki dikobok tok. Ini belum mustakmal. Karena yang dinamakan air mustakmal adalah air yang sudah digunakan. Contohnya apa? Nah, pas kita wudu, biasanya kita wudu membasuh wajah, ngambil air membasuh wajah, kemudian yang jatuh itu namanya mustakmal. Nah, lelek banyu ning timba dikok nek didemek tok dikobok tok. Tangannya suci lah ya. Bar diumbah nggih banyu kemudian pakai sabun. Sudah suci kan? Demek banyu sak timba, apakah air di dalam timba tadi mustakmal? Belum atau tidak? Karena banyak sekali yang memahami seperti itu. Saya sering bertanya kepada teman-teman yang masih kelas MA atau SMA. Saya itu pernah bertemu juga atau pernah bertanya, air ning timba ya dikobok boleh ndak itu digunakan untuk wudu? Hampir semuanya menjawab tidak boleh karena harus dikobok. Padahal nek dikobok itu belum mustakmal kan? Gitu loh. Ini yang perlu dipahami nggih. Jadi yang dinamakan air mustakmal adalah air sedikit yang sudah digunakan untuk menghilangkan hadas atau najis. Lelek banyak pripun Ustaz? Banyak tapi digunakan, contohnya wudu. Enek wong 100 wudu. Banyune tetesane wudu diadai sampai lebih dari 2 kol atau lebih dari 216 liter.
lebih dari 216 liter itu bukan mustakmal lagi. Kenapa? Karena sudah melebihi daripada 216 liter atau 2 kolah. Jadi kalau yang dinamakan air mustakmal tadi adalah air sedikit. Lah kalau banyak pripun, artinya banyak lebih dari 2 kolah, maka banyak tadi tidak lagi mustakmal dan itu sah digunakan untuk wudu lagi. Itu tadi contohnya seperti tadi, enek wong akeh wong 100 contohnya wudu, tadane wudu niku banyune sing bangke wudu diadai malih sampai lebih dari 216 liter. Nah itu tidak mustakmal lagi, artinya bisa lagi digunakan untuk berwudu. Itu yang perlu dipahami, jangan lupa. Kemudian lanjutnya, kok tadi ada bahasa air sedikit, air banyak. Nah ini dijelaskan oleh Mbah Umar Abdul Jabbar. Sin soal ma iku opo? Ma iku opo alma'u utawi banyu. Alma'u utawi banyu alqalilu kang kidhik opo alma'u. Alqalilu kang kidhik opo alma'u. Jim jawab huwa utawi alma'ul qalilu. Huwa utawi alma'ul qalilu iku ma banyu dunal kullataini kang kurang saking rongkola. Dunal kullataini kang kurang saking rongkola. Apa yang dinamakan air sedikit? Air sedikit adalah air yang kurang dari 2 kolah. 2 kolah itu seperti apa sih? Saya kasih tahu deh. 2 kolah itu adalah menurut kebanyakan ulama, 2 kolah itu adalah 216 liter. Atau kalau di wadah itu wadahnya panjangnya harus 60 cm, tingginya harus 60 cm, lebarnya harus 60 cm. Nah, di dalam tempat yang panjang kali lebar kali tingginya 60, itu di tempatnya adalah 216 liter. Nah, itu yang dinamakan air banyak kalau sudah itu. Lah kalau masih belum ada seperti itu, maka dinamakan air apa? Air sedikit atau air qalil. Air qalil atau air sedikit adalah air yang kurang dari 2 kolah. Lanjutnya, sin soal ma iku opo? Ma iku opo alma'u utawi banyu. Alma'u utawi banyu al-katsiru kang akeh. Al-katsiru kang akeh opo alma'u. Al-katsiru kang akeh opo alma'u. Jim jawab huwa utawi alma'ul katsiru. Huwa utawi alma'ul katsiru iku ma banyu balagha kang tumeka apa ma. Balagha kang tumeka apa ma. Tumeka kullataini ing rong kolah. Kullataini ing rong kolah. Fa'aktara mongko nuli luweh akeh. Fa'aktara mongko nuli luweh akeh. Nah ini ini dijelaskan lagi. Air banyak itu air yang bagaimana atau air yang seberapa? Air banyak adalah air yang ada 2 kolah atau lebih. 2 kolah tadi berapa? 216 liter. Atau kalau ditempatkan di wadah yang panjang, lebar, tingginya berukuran 60 cm. Lanjutannya 2 kolah itu, nah ini dijelaskan lagi, lebih jelas lagi di sini. Sin soal ma iku opo? Ma iku opo al-kullatani utawi rong kolah utawi banyu rong kolah. Ma iku opo al-kullatani utawi banyu rong kolah. Jim jawab al-kullatani utawi banyu rong kolah.
Al-bulatani utawi banyu rongkolah iku ibaratun tetembungan. Iku ibaratun tetembungan. Tetembungan an 148 saking 148. Tulisannya langsung ngoten mboten bahasa Arab kan temen iki. An 148 saking 148. Apane ukotan ukiyai? Apane ukotan ukiyai? Takriban kelawan peparekane. Takriban kelawan peparekane. Au miqdaru ma utawa kira-kirane perkara. Au miqdaru ma utawa kira-kirane perkara. Tasauhu kang utawi tasau kang utawi amot ing emah. Tasau kang utawi amot ing emah. Apa sing amot? Apa birkatumain? Apa birkatumain glombange banyu. Apa birkatumain glombange banyu. Murabbaatun kang segi 4. Murabbaatun kang segi 4. Tuluha kang utawi dawane birkatumain. Tuluha kang utawi dawane birkatumain iku dhira'un sa'dhira. Iku dhira'un sa'dhira wa rubu'u dhira'in. Wa rubu'u dhira'in lan seprapate dhira. Lan seprapate dhira. Wa arduha utawi ombone birkatumain. Wa arduha utawi ombone birkatumain. Wa umkuha lan jerune birkatumain. Wa umkuha lan jerune birkatumain. Jerune iku kadzalika kaya mengkono dhira'un wa rubu'u dhira'in. Iku kadzalika kaya mengkono dhira'un wa rubu'u dhira'in. Ini lebih jelas lagi ya, dijelaskan apa sih yang dinamakan air dua kolah itu. Air dua kolah itu adalah sebuah ibarat dari 148 ukiyah. Ukiyah itu ukoh atau ukiyah itu suatu ukuran ya. Kurang lebih seperti itu. Jadi dua kolah adalah sebuah ibarat dari 148 ukiyah kurang lebihnya. Atau lebih jelasnya gini. Aumitu daruma tasa'u birkatumain ilakhiri. Air dua kolah itu adalah air yang ukurannya, yang banyaknya itu air yang ada di suatu tempat atau suatu wadah yang segi 4, murabbaatun yang segi 4. Kemudian tulu hadhiro'un wa rubu dhiro'in. Panjangnya itu 1 dhiro' lebih 1/4. 1 dhiro' itu 48 cm. Lah 1/4-nya 1 dhiro' berarti 48 dibagi 4 12. Lah 48 ditambah 12 sama dengan 60. Nah, ini seperti tadi ya. Berarti 1 dhiro'-nya itu adalah 48
ditambah seperempat dirok 12 berarti 60 cm. Jadi panjangnya air itu harus ada di tempat yang segi 4, yang panjangnya itu 60 cm. Karena 1 dirok 48, seperempatnya 12. Kemudian wa aduha wa umbuha kadzalik. Jadi ombone jerune itu harus juga sama dengan tadi berapa? 1 dirok seperempat atau 60 cm. Jadi Syekh Umar Abdul Jabbar ini mengikuti pendapatnya mayoritas ulama karena ada perbedaan pendapat, dan menurut mayoritas ulama kebanyakannya dua pola itu adalah air yang ada di tempat yang ukurannya panjang, lebar, dan tingginya itu 60 cm. Nah, sekarang kita hitung berapa liter. Nah, seperti yang saya katakan tadi, kalau air di tempat yang panjang, lebar, dan tingginya itu 60 cm, maka airnya adalah 216 liter. Nah, itu hitungannya. Jadi air 2 kolah adalah air yang jumlahnya mencapai 216 liter atau lebih. Kemudian lanjutnya an-najasah. Sebelum menginjak pada bab berikutnya, mungkin perlu saya jelaskan dari awal lagi ya. Bab toharoh, kita itu harus benar-benar paham sekali dengan toharoh, karena kalau tidak paham, masya Allah, sholat niku mboten sah. Terus nopo malih nanti bisa menyebabkan perkara-perkara lain menjadi tidak sah. Jadi harus benar-benar paham tentang toharoh. Karena kalau orang tak kasih motivasi sedikit ya, penake wong pinter ngungkuli wong ora pinter itu contohnya ngeten. Kalau orang pinter ning masjid lingguh tok niku pahala. Karena orang pinter mesti lungguh masjid niate iktikaf. Lah wong sing ndak pinter ning masjid ndorong tok ora entuk pahala. Bahkan salate turune wong sing pinter iku luwih apik daripada salate wong sing ndak pinter. Jadi kita harus jadi orang pintar, jadi orang yang paham tentang ilmu. Kenapa kok seperti itu? Kita itu sebenarnya mampu untuk paham 100 ilmu umpamanya, tapi nggak mau mencapai 100 ilmu. Geleme mek guru 50 kan jenenge napa jenenge? Jenenge kan napa niku orang yang kurang semangat. Kita itu kalau bisa menghafalkan ilmu 100 kita capai. Ojo mek guru oleh 50 tok selesai. Jangan seperti itu. Jadi saya ulang lagi, kita harus paham, benar-benar paham toharoh. Kenapa? Karena tanpa toharoh sholat kita tidak sah. Dan tadi penjelasan toharoh itu sudah. Kemudian alat untuk digunakan untuk toharoh itu ada 4, yaitu apa? Air, kemudian debu, batu, dan juga sama. Dan tadi ada tambahan sabun. Sabun hanya untuk pembantu saja. Kemudian air yang bisa digunakan untuk bersih adalah air yang turun dari langit dan juga air yang bersumber dari bumi. Lek koyo banyu degan barang ini kok. Banyu degan kan ya meskipun asalnya kok bumi, tapi kalau air yang ada di degan itu tidak boleh digunakan untuk bersuci karena bukan termasuk air mutlak. Kemudian tadi penjelasan mutanajis, jadi air yang mutanajis adalah air yang sedikit yang kejatuhan najis. Kemudian air mustamal adalah air yang sudah digunakan untuk menghilangkan hadas. Jadi kalau belum digunakan untuk menghilangkan hadas atau najis maka belum mustamal, dan itu boleh digunakan untuk bersuci kalau itu air mutlak. Kemudian penjelasan air sedikit adalah air yang kurang dari 2 kolah. Kemudian kalau air banyak berarti air yang lebih dari 2 kolah. Dan yang perlu diingat-ingat bahwa air 2 kolah adalah air yang jumlahnya mencapai 216 liter. Alhamdulillah alamin. Mungkin
Untuk kali ini kita sampai di sini dulu. Semoga apa yang saya sampaikan, apa yang kita pelajari bersama bisa membawa barokah, manfaat fid dini wa dunya atal akhirah. Amin amin ya rabbal alamin. Dan jika ada kesalahan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhiran wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum